Karena Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 32 itu menyatakan, ya, "Tsumma awrana kitabal ladzina istafaina min ibadina." Kemudian kata Allah, kami telah mewariskan kitab itu, Al-Quran itu, kepada hamba-hamba kami yang terpilih, ya. Tapi kata Rasulullah SAW, "Faminhum zalimul nafsi." Di antara mereka itu ada yang selalu menzalimi dirinya, ya. Siapa yang menzalimi dirinya? Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan mereka yang menzalimi dirinya itu adalah orang-orang, dia orang Islam, dia sholat juga, tapi dia melaksanakan hanya sebagian daripada kewajiban, tetapi juga melaksanakan sebagian pada kemungkaran. Ya, yang wajib-wajib diselenggarakan tidak maksimal, sementara dia juga masih mengerjakan yang haram-haram. Gitu. Itu orang yang disebut oleh tafsir Ibnu Katsir sebagai orang yang zalimul nafsi. Dia sholat, dia beribadah, tetapi tidak maksimal. Ibadah dia kerjakan, tapi yang haram juga dia kerjakan. Itu namanya faminhum zalimul nafsi. Lalu kemudian waminhum muqtasid. Di antaranya ada orang yang sederhana, sedang-sedang. Yang sedang-sedang itu dia berusaha untuk mengerjakan semua perintah dan dia tinggalkan larangan, tetapi dia tidak melaksanakan mustahabat, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang disukai. Yang sunat-sunat dia tidak kerjakan. Datang ke masjid langsung duduk, tidak sholat sunat di masjid. Sudah sholat sunat dia tidak rawatib, itu contoh, ya. Mereka-mereka yang muqtasid. Tapi kemudian ada yang ketiga, itu wa minhum sabiqun bil khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Dia berusaha untuk mendapatkan kebaikan. Ya, biiznillah, dengan izin Allah SWT. Maka Allah mengatakan dzalika huwal fadlul kabir. Itulah orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi mereka berusaha untuk mendapatkan. Kalau dia ke masjid hari Jumat, dia berusaha untuk segera, karena ada perintah wasyari'u, ya, fas'au ila dzikrillah, ya. Kalau kamu dipanggil, ya, pada hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, maka segeralah untuk mengingat Allah Taala. Maka dia hari Jumat itu dia sudah betul-betul tinggalkan, ya, wadrul bai', dia tinggalkan urusannya, dia datang ke sini berusaha agar bagaimana saja dapat saf yang pertama atau saf yang lebih awal. Tidak kemudian ada orang yang berusaha dengarkan azan dulu, sudah azan baru ke masjid. Itu namanya dia sudah melambat-lambatkan, yata'akhirun, ya. Jadi ini yang sekalian yang barangkali perlu kita bangun dalam diri kita ini, bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Jangan kita kemudian, ya, semangat kita mendapatkan untuk bersatu dalam soal dunia barangkali luar biasa. Kalau hari ini saya beritakan kepada sekalian bahwa ada di Tanah Abang itu orang barang yang kalau dibeli, ya, di situ 50.000 rupiah, kemudian bisa dijual 100.000, untungnya 50%. Atau malah 100%, ya 100%, mungkin kita berkejar. Banyak orang datang ke sana karena untungnya besar, karena urusan dunia. Tapi ketika dinyatakan dan diberitakan informasi kepada kita bahwa kalau sholat berjamaah itu untungnya 27 derajat, artinya berapa? 2.700%. Kalau yang dunia 100% kita kejar, kita siakan waktu kita sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Mungkin kalau jam 5 barang ini sudah habis, kita jam 3 ada nunggu di sana. Tetapi kenapa kita bisanya dalam soal-soal yang menyangkut dengan akhirat, ya, surga Allah SWT, janjinya Allah SWT, kita belum bersemangat. Mungkin, ya, barangkali perlu kita pertanyakan hati kita, percaya enggak kita di akhirat itu nanti? Apakah kita masih apa? Oh, ini gambling aja lah, kalau iya nanti alhamdulillah, kalau enggak apa boleh buat, gitu, dianggap olahraga aja, gitu. Artinya ada keyakinan yang kuat kita bahwa nanti Allah SWT akan berikan kepada kebahagiaan yang luar biasa, fadlul kabir, keuntungan yang besar. Itu yang penting. Dan kemudian sampai ada yang mengatakan, wah, kan belum tentu, belum ada orang yang balik dari sana, kan belum. Kalau itu ceritanya, itu barangkali tidak usah sholat aja, berhenti aja sholat, selesai itu, ya. Artinya kita tidak percaya. Nah, untuk hal ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu jelas. Pertama-tama itu dalam soal kitab asa iman, tapi dalam soal akhirat yakin. Wabil akhiratihum yuqinun, yakin dengan akhirat. Inilah yang membuat kita punya konsep nilai, ya. Kita punya konsep. Kenapa kita takut berzina? Kenapa takut mencuri, takut membunuh? Karena kita yakin di akhirat itu akan nanti ada balasan, ada pahala dan dosa. Orang yang tidak yakin dengan akhirat, tidak ada pahala dan dosa. Dunia ini selesai. Kalau dia bunuh orang, dia korupsi, dia maling, dia zina, tidak ada masalah, kayak gitu.
Tapi kalau orang yang yakin dengan akhirat, dia takut melakukan dosa itu. Kenapa? Karena dia yakin nanti ada balasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian sekalian, mudah-mudahan ya ini barangkali perlu kita dukung terus, kita fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang barangkali insyaallah mudah-mudahan akan mendorong kita untuk beramal, dan kita yakin semua yang kita lakukan hari ini akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang beramal baik Allah akan balaskan kebaikan, yang beramal jelek juga akan balasnya dengan kejelekan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.